Kelompok ini ngerasa kalau ras kulit putih adalah ras terbaik. They shot the man and they hanged him and then used his body for target practice. Orang Spanyol kena, Asia kena, Yahudi kena, Natif Amerika kena, Katolik, Muslim, ateis, sampai udah beberapa video terakhir kita bahas Asia terus ya. Jadi ayo sekarang kita keluar dulu. Gue mau ngomongin salah satu gerakan radikal di Amerika yang rasis dan kejam banget. Ini emang ngeri banget mereka. Gerakan radikal yang kebanyakan orang familiar sama tampilannya, tapi banyak juga yang nggak tahu ini sebenarnya kostum apa. Ya udah, kalau gitu langsung kita bahas kejamnya Ku Klux Klan di Learning by Googling. Kelompok ini dari namanya aja udah terdengar unik ya. Ku Klux Klan. Dan arti namanya ini banyak versinya. Kalau menurut The Guardian, ada yang bilang nama ini dipilih karena kedengeran mirip sama suara crossbow yang lagi dikokang. Klux gitu kali ya. Emang mirip ya? Ada juga yang bilang kalau namanya berasal dari bahasa Yunani. Kiklos yang artinya lingkaran. Gue nggak tahu apa hubungannya nih. Member-member kelompok ini bilang kalau nama kelompok mereka, Ku Klux Klan itu artinya adalah persaudaraan ras kulit putih. Iya, jadi member-member kelompok ini ngerasa kalau ras kulit putih adalah ras terbaik. Nah, sebelum kita bahas sejarah dan kelakuannya Ku Klux Klan ini nyebutnya KKK aja ya biar simple ya. Sebelum kita bahas sejarah mereka, kita resapi dulu outfitnya mereka. Biar pas nanti kita bahas sejarahnya itu kita udah ada bayangan bentuk mereka kayak gimana. Dan iya, ini seragam dinas mereka yang paling populer. Topeng kerucut putih pakai jubah putih. Ini kan berasa banget ya seremnya ya. Kenapa mereka bisa ada? Ini semua berawal dari perang saudara di Amerika yang berlangsung dari tahun 1861 sampai 1865. Intinya kan perang saudara ini terjadi karena ada perbedaan sikap antara Amerika Serikat bagian utara dengan Amerika Serikat bagian selatan. Perbedaan sikapnya mencakup beberapa hal. Dari mulai masalah perdagangan, pajak, hak-hak negara bagian, sampai isu perbudakan. Gara-gara ini, 11 negara bagian di selatan pengen misahin diri, dan ya udah, abis itu mereka perang. Perang sampai akhirnya kubu bagian selatan ini kalah. Ini sebenarnya asik sih kalau kita bahas perang saudara Amerika lebih detail. Gimana? Ada yang tertarik? Silahkan komen. Setelah kalah perang, abis itu ada 6 orang mantan perwira tentara selatan yang ngumpul. Ngumpul mereka, ngobrol-ngobrol-ngobrol, sampai akhirnya di tanggal 24 Desember 1865, mereka sepakat buat membuat organisasi yang mendukung superioritas ras kulit putih. Iya, mereka bikin Ku Klux Klan. Bikin KKK. Dari situ KKK makin membesar. Anggotanya makin lama makin kesebar di seluruh Amerika Serikat bagian selatan. Dan balik lagi, karena mereka ini adalah ormas supremasi kulit putih, jadi agenda dasar mereka juga udah cukup jelas. Meneror orang-orang kulit hitam yang ada di Amerika. Dimanapun cabang KKK-nya, agenda dasarnya udah pasti ini. They shot the man and they hanged him and then used his body for target practice, so as to teach black folk a lesson. Dalam perkembangannya nanti, KKK ini kebagi jadi 3 generasi. Ini kita bahas satu-satu aja ya per generasinya ya, biar kita bisa ngeliat bedanya di mana. Generasi pertama yang tadi kita bahas, yang berdiri di tahun 1865. Tapi di generasi ini kostumnya belum putih-putih yang terkenal ini. Kostum mereka masih cenderung pakai warna-warna gelap. Nah, karena KKK ini udah makin gede, cabangnya udah ada di mana-mana, udah ada di banyak kota, akhirnya di tahun 1867, mereka mengadakan pertemuan besar di Nashville, Tennessee. Mereka ngumpul buat bikin hierarki organisasinya. Cabang ini ada di bawah cabang mana, mereka kalau lapor harus kemana, kantor pusat nasionalnya ada di mana, ya pokoknya diperjelas lah organisasinya. Di pertemuan itu juga mereka ngadain pemungutan suara yang hasilnya adalah terpilihnya Nathan Bedford Forrest sebagai pemimpin besar KKK yang pertama. Atau gelar resmi dari mereka adalah The First Grand Wizard, penyihir agung yang pertama. Oke. Nathan ini siapa? Jadi Nathan Bedford Forrest ini adalah mantan Letnan Jenderal Pasukan Bagian Selatan. Dia juga dikenal sebagai pemilik perkebunan kapas dan pedagang budak. Wah, pantas masuk ke ideologinya KKK ya. Anehnya, habis Nathan Bedford terpilih jadi penyihir agung tadi, tetap banyak organisasi lokal KKK yang nggak dapat surat resmi yang ngumumin tentang terpilihnya dia. Akhirnya organisasi-organisasi ini tetap melakukan pergerakannya sendiri, nggak nunggu aba-aba dari pusat.
Dan dalam menjalankan pergerakannya ini udah pasti member KKK itu pakai topeng biar mukanya nggak dikenalin polisi. Dan ya udah, abis itu mereka pun berburu orang kulit hitam. Ngeri anjir. Dan kalau orang kulit hitamnya ketemu, ya udah bisa macam-macam tuh mereka. Dari mulai diintimidasi, propertinya dirusak, dagangannya dijarah, diserang, dan bahkan sampai dibunuh. Di tahun 1871, 500 orang member KKK nyerang penjara di Tennessee. Dan mereka ngebunuh 8 orang napi kulit hitam. Terus di antara tahun 1867 sampai 1868, KKK ngebunuh sekitar 7 anggota legislatif kulit hitam. Dan biasa kalau mereka ngebunuh politikus kulit hitam, mereka juga bakal ngebunuh keluarganya. Biar jadi contoh, biar nggak ada lagi orang hitam yang berani terjun ke politik. Gila, sakit nih orang-orang, gila. Di masa jabatannya, Nathan Bradford sempat bilang kalau anggota KKK itu ada sampai sekitar 500.000 orang. Dan dia juga ngaku bisa ngajak 40.000 orang buat join KKK dalam waktu cuma 5 hari. Ini udah kayak MLM nyeri downline ya. Masalahnya waktu itu KKK ini sama sekali nggak punya catatan tentang anggota mereka. Jadi jumlah pastinya ada berapa tuh nggak ketahuan. Tapi dengan makin banyaknya penyerangan keras kulit hitam, dengan makin banyaknya pembunuhan ke orang-orang kulit hitam, akhirnya waktu itu orang-orang pada percaya kalau member KKK ini emang banyak. Nggak usah yang kulit hitam deh. Orang-orang kulit putih yang aktif ngebela hak-hak masyarakat kulit hitam juga bakal mereka bunuh. Contohnya kayak gambar ini gambar George Ashburn yang lagi mau dibunuh sama anggota KKK. Karena dia cenderung ngebela orang-orang kulit hitam. Langsung dibunuh. Akhirnya di tahun 1870, Hakim Federal mutusin kalau KKK ini adalah organisasi teroris. Mampus. Dan dari situ, pemerintah bagian selatan mulai nyoba buat ngebubarin KKK. Tahun 1871, Undang-Undang Ku Klux disahkan oleh Kongres yang ngasih wewenang ke Presiden Amerika waktu itu, Ulysses S. Grant, buat make kekuatan militer, buat menekan KKK. Gara-gara ini, 9 daerah di Carolina Selatan statusnya berubah jadi darurat militer. Dan terus terjadi ribuan penangkapan para member KKK. Habis itu di tahun 1871, penyihir agung mereka mengumumkan tentang pembubaran KKK. Dan habis itu ya udah, organisasi ini pelan-pelan mulai menghilang. But you're wearing the robes of traditional terrorists, of traditional haters. That's just the outlook that they want to give you. That ain't true. Not everybody was like that. Dan pas suasana udah adem, orang-orang udah pada lupa tentang KKK, tiba-tiba 44 tahun kemudian di tahun 1915, ada satu orang pendeta, William Joseph Simmons, yang pengen ngebangkitin KKK lagi. Dan di KKK generasi kedua inilah mereka jadi makin gila, makin sadis, dan makin banyak anggotanya. Kok bisa gitu? Kalau menurut Time Magazine, kebangkitan KKK waktu itu banyak dipengaruhi oleh dirilisnya film The Klansman di tahun itu, di tahun 1915. Film yang diadaptasi dari novel dengan judul yang sama. Tapi filmnya ini sekarang lebih dikenal dengan judul Birth of a Nation. Film ini disebut sangat memuliakan KKK. Sampai-sampai orang-orang kulit putih yang nonton itu banyak yang terinspirasi. Salah satu yang terinspirasi ya William Joseph Simmons tadi. Akhirnya dia memutuskan buat mendirikan KKK generasi kedua, dan dia menjadikan KKK generasi pertama sebagai mitologi yang sangat mulia gitu. Jadi yang generasi pertama tuh sama generasi kedua kayak semi-semi disembah gitu. Akhirnya di generasi kedua ini, KKK ini udah bukan lagi gerakan perlawanan. Tapi masuknya udah jadi cult, udah jadi aliran kepercayaan. Nah, orang kalau udah kena cult, terus otaknya udah ke brainwash, itu pasti endingnya jadi radikal. Terus kalau KKK generasi pertama tadi kan mereka terkonsentrasinya di bagian selatan ya. Nah, di generasi kedua ini mereka mulai memperluas wilayah jangkauannya. Nggak cuma ke selatan, tapi juga banyak yang ke barat. Pokoknya mereka nampung semua orang kulit putih Amerika yang anti sama minoritas. Jadi di generasi kedua ini targetnya nggak cuma orang kulit hitam. Orang Spanyol kena, Asia kena, Yahudi kena, Natif Amerika kena, Katolik, Muslim, ateis, sampai homoseksual, semuanya kena. Pokoknya semua yang minoritas, mau itu suku, agama, atau yang lainnya, pokoknya mereka bakal kena sama KKK. The Klan began a violent campaign to terrorize immigrants and exploit fears
that immigrants threatened American values. Nah, di tahun 1920-an, Amerika ini kan emang udah cukup banyak berubah. Imigran makin mudah buat masuk, orang-orang kulit hitam di sana juga makin bebas buat mengekspresikan diri. Di saat bersamaan, KKK nawarin bantuan buat orang-orang kulit putih yang ngerasa terusik sama keberadaan para minoritas ini. Salah satunya, mereka nawarin tempat tinggal di kota yang isinya cuma orang kulit putih. Full orang kulit putih semua. Ya, pada tertarik lah mereka. Mereka gabung, terus filosofi KKK pelan-pelan dimasukin ke otak mereka lewat ritual-ritualnya. Dan ya udah, makin banyak lah member KKK. Dan sebagian besar mereka militan. Tahun 1924, member KKK diperkirakan ada sekitar 4 juta orang. Atau sekitar 15% dari total populasi di Amerika. Banyak, Jir. By the 1920s, Klan membership was over 4 million. Di generasi kedua ini juga, selain kostum putih-putih, salib yang kebakar mulai dipakai sama mereka. Yang memperkenalkan ya William Joseph Simmons tadi, yang mendirikan KKK generasi kedua. Kalau menurut New York Times, di generasi pertama sama sekali nggak ada penggunaan salib. Lah terus itu ide dari mana? Balik lagi, dari novel The Klansman ini. Di sini diceritain kalau KKK generasi pertama suka pakai salib yang dibakar sebagai simbol mereka. Simbol ini diadaptasi ke filmnya, sama KKK generasi kedua diadaptasi lagi jadi simbol mereka. Mereka nganggep kalau ngebakar salib ini adalah bentuk intimidasi bagi musuh-musuh mereka. Dari situ akhirnya banyak kasus korban mereka yang diculik, diikat, dan dibakar bareng sama salib ini. Ini kan gila ya. Selain itu, salib yang dibakar ini juga jadi tanda untuk orang-orang kulit putih lainnya buat segera join sama mereka. Dan ya udah, sejak itu simbol salib kebakar ini selalu jadi simbolnya KKK sampai sekarang. Dan menurut gue ini emang ritual yang paling ngeri dari Ku Klux Klan. Merinding gue tiap lihat dokumentasinya. Klansmen for America! For America! Klansmen, behold the fiery cross, still brilliant. Tahun 1944, KKK generasi kedua ini akhirnya bubar. Setelah sama IRS, Internal Revenue Service, pajak mereka ini terus dinaikin sampai mereka nggak mampu bayar pajak. There were copycat groups who fought over funds. Dragging each other into court, the IRS investigated in 1944 and then demanded $500,000 in back taxes. That crippled the Klan. Tapi 2 tahun kemudian, di tahun 1946, KKK generasi ketiga mulai muncul. Didirikan oleh Samuel Green, mantan pendeta agung KKK generasi kedua. Wah, belum move on dia. Dan KKK generasi ketiga ini bertahan sampai sekarang. Waduh. Tapi emang di generasi ketiga ini, jumlah anggotanya itu sempat turun banget. Gara-gara apa? Gara-gara kekejaman mereka yang berlebihan. Jadi antara tahun 1955 sampai 1965, KKK ini bertanggung jawab atas sekitar 200 kasus pemboman dan pembunuhan 40 orang pejuang HAM. Wah. Nah, gambar-gambar kebrutalan KKK ini nyebar di publik. Sampai-sampai publik makin berani buat vokal, buat menentang KKK. Akhir tahun 1960-an, FBI berhasil nyelinap masuk ke organisasi, dan di sana mereka nangkep para pemimpinnya. Nah, selama periode ini, member KKK ini terus turun. Dari sekitar 40.000 orang di tahun 1960, jadi cuma 1.500 orang di tahun 1973. Dari sini kan kelihatan kalau mereka makin menuju kehancuran ya. Tapi entah gimana, KKK ini selalu punya cara buat bangkit lagi. Pelan-pelan makin menguat lagi mereka. Makin berani muncul secara kelompok. Terutama abis Donald Trump menang pemilu dan jadi presiden di tahun 2016. Waktu itu David Duke, mantan penyihir agung KKK, sampai nge-tweet, "Ini saatnya untuk bertindak benar, kita rebut kembali Amerika." Duh, orang-orang gini nih. Penembakan-penembakan yang terjadi di Amerika dalam beberapa tahun terakhir juga, yang kayak orang masuk mall atau masuk sekolah, terus nembakin orang-orang yang ada di sana, itu juga diyakini banyak yang dipicu oleh ideologi KKK, supremasi kulit putih. Wah, ngeri emang manusia ya. Ya mau gimana lagi, karena emang sampai sekarang misi KKK ini masih sama. Mendiskriminasi kelompok minoritas kulit berwarna, baik secara terselubung maupun terang-terangan.
Mereka yakin kalau orang-orang kulit berwarna ini adalah penyebab utama kenapa Amerika nggak bisa sejaya dulu. Waduh. Gimana kalau menurut lo? Lu setuju sama pendapat mereka atau lu punya pendapat lain? Silakan komen. It hurts deeply, and I struggled for a long time not to hate those people that did that. Good will overcome evil. Right will overcome wrong. Oke, sekian learning by Googling kali ini tentang Ku Klux Klan. Ini ngeri banget ya, gila. Nah, kalau lo mau revisi kali gue udah salah, atau lo mau nanya, atau lo mau nambahin yang ada di video, bisa lo tulis di komen, kita diskusi di situ kayak biasa. Sekali lagi, thank you udah nonton, jangan lupa like, comment, subscribe. Bye.